Halo, aku Axel Farden, aku penyanyi solois. Aku baru rilis single kemarin yang di bulan Juli, judulnya Mati Rasa. Ini kegiatan aku sekarang lagi mau manggung di Mall Trans Studio Cibubur, lagi menjelang Natal juga, lagi keluarga pada liburan. Akhir tahun ini aku juga berkegiatan lagi bikin musik-musik baru. Paling kayak kalau santainya aku main game dulu ya, refreshing dulu biar nggak pusing-pusing amat jadi musisi lah ya. Terus resolusi 2026, aku pengen diri aku sendiri lebih kreatif, lebih mendalam lagi menulis lagu, lebih menjiwai lagi, dan banyak-banyak karya yang aku bisa buat lagi buat pendengar aku sendiri gitu. Ya, entah pendengar atau pendengar aku yang lama atau yang baru juga. Jadi ya itu resolusi aku. Semoga aku bisa sukses, semoga aku bisa makin berjaya lagi di musik. Amin. Ya pokoknya itu dia. Thank you. Bisa cerita dong. Ya. Kemarin kan rilis single ya. Ya, oh iya. Bisa ceritain dong Singlenya. apa sih? Oh itu aku tulis singlenya. Jadi sebenarnya ini aku unik nih. Aku nulis single ini tuh kayak lagi di waktu santai. Aku tuh lagi nonton film juga sama lagi main game tentang vampir-vampir gitu. Jadi kayak Mati Rasa ini sebenarnya kayak nanti aku rencana juga mau bikin video klip tuh. Video klipnya tuh kayak tentang vampir yang dia kan tidak punya rasa apa ya rasa kepekaan kayak manusia biasanya gitu loh. Jadi dengan single ini aku tuh bikin yang sesuatu yang unik dengan menggambarkan kalau bahkan vampir aja bisa jatuh cinta gitu loh, bisa merasakan cinta sebesar itu ternyata kekuatan cinta gitu loh. Judulnya kan Mati Rasa, walau mati rasa gitu. Tapi kenapa sih? Maksudnya di balik mati rasa itu pesannya apa sih? Sebenarnya pesannya kalau kalau cinta kamu kuat itu sebenarnya kayak walaupun kamu dengan keadaan apapun, keadaan lemah, keadaan mau kalian lemah, kalian kuat, kalian ibaratnya jatuh di titik paling rendah kalian, cinta itu nggak akan bisa selesai di situ aja gitu loh. Cinta itu bakal bisa membangun kalian lagi supaya lebih kuat dari entah dari orang sekitar kalian, entah dari kekasih kalian, dari orang terdekat kalian juga kayak gitu sih. Oke, ini single berapa ya? Ini single, waduh, udah ini kayaknya udah ada ke 22-an deh. Ya 22, soalnya aku bikin album kan sebelumnya. Iya. Jadi ini masuk ke album keberapa? Nanti album ketiga di 2026. Ini by the way ini juga salah satu single bahasa Indonesia yang aku buat sendiri. Ya. Ini kan hampir dari lagu-lagunya Excel kan ciptaan sendiri. Tapi paling tidak apa sih tantangannya ketika menulis lagu? Soal lirik-liriknya itu bagaimana nih? Tantangannya, tantangannya kalau buat aku sih aku tuh pengen lebih kayak buat lagu-lagu aku itu pengen lebih kreatif lagi dan kayak at least buat orang-orang tuh bisa sepaham gitu, bisa merasakan hal yang sama dengan yang aku buat gitu loh. Jadi aku mikirin itu tantangan satu, tantangan dua tuh aku membuat lirik tuh supaya lebih puitis dan mudah juga, itu sebuah tantangan juga. Dan ya yang terakhir tuh aku pengen buat single tuh ya menjadi tantangan buat aku tuh ini bikin seunik mungkin gitu. Oke, ini kan solo ya. Tapi kan kamu juga suka ngeband gitu. Yeah. Mungkin dari versi Excel sendiri sih. Asiknya solo sama ngeband tuh kapan masing-masing? Tergantung sih kalau aku sendiri. Aku karena kebiasaan buat lagu sendiri, jadi kayak menghayal sendiri, berjuang berjuang menulis lirik juga sendiri, entah juga bisa kayak
apa namanya, di waktu-waktu tertentu terus ada aja aku sendiri gitu, kebiasaan sendiri, jadi aku lebih kayak prefer solo. Sempet juga ngeband, tapi ngeband tuh enaknya tuh pas live. Tetep kok aku kayak tetep, kalau walaupun aku solois aku juga live tetep pakai band, tetep ada home band aku sendiri gitu, ada band bawaan aku sendiri dari aku gitu. Gitu. Kamu kan ya maksudnya di masuk dalam lingkup keluarga raja gitu ya. Sampai saat ini kan kamu sebenarnya udah banyak banget gitu, tapi masih ada yang merasa nggak tahu ya itu tanggung jawab, nah itu beban atau apa ya? Ketika atau ada pasti orang banding-bandingin dia pantas nih gitu. Oh, maksudnya sama lagu-lagu papa, karya papa lah ya? Iya gitu kan. Pasti ada kayak, kok nggak ngelanjutin, kayak ada beberapa komenan kayak, kok nggak ngelanjutin warna musik kayak papa sih. Aku udah pernah coba, tapi menurut aku tuh aku nggak dapet cara nyanyinya tuh, nggak dapet gitu, kayak pembawaan aku nggak bisa kayak papa dan nggak sama gitu kan. Nah ya udah, aku udah coba terus-terusan, akhirnya tetap aku milih prefer tuh sendiri gitu. Ada mungkin yang paling bisa kamu pelajari dari grup band Raja itu apa sih? Dari sisi perjalanan kamu bermusik? Konsisten aja sih, konsisten dan kayak giat, tetap semangat, walaupun apapun itu rintangannya, tetap maju terus, tetap berkarya. Itu sih yang aku lihat, kayak mereka kan legenda juga. Itu. Tapi kalau melihat dari perjalanan kamu sendiri ya, yang bisa kamu petik apa kan ada aja ya, misalnya juga mungkin lihat flashback tuh ada aja kritik-kritik ya, apa sih membuat Raja juga kadang up and down gitu kan. Entah itu bukan soal gosip ya, tapi mungkin kan ada aja orang mungkin melihatnya yang soal Negatif gitu ya. Iya gitu. Biasanya kalau kamu menonton dari Raja mensikapi hal seperti itu gimana sih? Mereka juga eksis sampai sekarang. Responsnya jadinya kalau buat aku sih lebih kayak, ya udah, namanya manusia pasti ada aja hal negatif dan positif. Maka dari itu aku tetap jangan patah semangat aja sih dari hal itu, kayak tetap kreatif, tetap mau orang bilang apapun itu, kamu yang penting mental siap, berani, dan tetap apa ya, tetap jadi diri kamu sendiri gitu ya. Buat apa namanya harapan-harapan kedepannya apa terakhir? Harapan-harapan kedepannya Excel untuk jangka panjang? Harapan kedepannya jangka panjang ya, aku pengen single aku, lagu-lagu aku bisa kayak keterima dengan orang-orang yang merasakan hal yang sama, dan kayak semoga mereka tuh nggak cuman sekedar mendengar lagu gitu. Aku pengen mereka tuh kayak semoga mereka tuh ada temennya gitu dengan apa yang aku tulis. Jadi kayak kamu nggak sendirian loh, ada aku di sini gitu loh. Jadi gitu. Oke, Siap. Thank you.